review daging diantarkan ke klien kita. Wih. Selamat Bapak Reza. Gimana nih? Harus gini dulu. Hah? Ois. Ya jadi Singeki no daging. ya, jadi Bapak ini akan memasak daging brisket ya atau sandung lamur ya. Ini antara bikin langsung brisket atau kita buat yang namanya apa namanya tuh? Beef Wellington. Beef Wellington siap. Ini kayaknya mantep nih. Oke. Thank you Alika Justip. Ya siap. Alika Jasip dan Alika Makanan. Alika Justip dan Alika Makanan. Oke, ini diantar Dagingnya pakai luar sepeda. biasa nih. Gak mencair ya, gua antar pakai sepeda ya? Enggak. Alhamdulillah. Kalau panas-panasan loh. Luar biasa nih. Tinggal bikin brisket atau tinggal bikin beef Wellington. Oke, siap. Luar biasa. Thank you. Yuk, dadah. Dah. Ikutan dong. Kita hari ini mau bikin teh apa kan? Teh premiumnya Pertiwi. Teh premiumnya Pertiwi. Ini tehnya sudah tersedia satu traktor. Nah, ini OTW nanti dijual di Alika ya, Alika Justip, Alika Makanan. Nah, nih kita mau bikin mana Kang? Jadi kita sekarang mau bikin full course tehnya. Mantap. Ini ada white tea yang rasanya paling smooth. Udah gitu setelah itu ada ini green tea. Ini green tea. Ya. Dan ini ada black tea. Black tea. Ini yang rasanya paling kuat. Mm. Terus ada oolong. Oolong itu pertengahan antara green tea sama black tea. Nah, ini nih yang paling menarik satu namanya butterfly pea. Kalau ini bukan teh. Ini bukan teh. Tapi ini dibilangnya floral drink. Oke. Jadi minuman bunga gitu. Oke, ini bunga telang bukan? Bunga telang betul. Oke, ini bunga telang. Ya, ini dia produknya nih ya. Ini oolong teh, black tea, green tea, white tea, orange tea, red tea, ya semua dia ada ya. Ya, ini produk yang sangat menyehatkan karya anak bangsa nih. Yoi. Asli dari petani ini. Mensejahterakan petani ini baru nih namanya nih. Ini kemandirian pangan nih begini nih. Kita emang jadi produk Pertiwi ini kita buatnya waktu itu emang setelah cerita-cerita sama jadi ada mantan pilot yang dia berubah haluan jadi petani teh gitu ya. Dia ngasih tahu kondisi petani teh itu seperti apa gitu di Indonesia dan kondisi industri teh seperti apa gitu. Indonesia tuh punya produk yang bagus banget, nggak kalah dengan tempat lain. Cuma marketingnya aja yang agak kurang gitu. Jadi orang-orang kalau misalkan teh premium ingatnya Inggris, Prancis, Sri Lanka, betul, gitu kan. Nah, Jepang mungkin ya kalau misalkan baca. Nah, kita nih pengen yaudah petaninya punya produk yang bagus, kita bantu jualannya aja. betul. Makanya lahirlah Pertiwi gitu. Jadi emang Padahal Mas Reza ini pernah bilang Indonesia ini punya teh yang bagus banget. Cuma yang dijual di Indonesia ini 2 jengkal ke bawah ya. 2 jengkal ke bawah. Harusnya 2 cm di atas ya. bukan. Jadi kalau misalkan tehnya premium gitu, ya teh premium Pertiwi ini adalah kita nyebutnya Peko plus 2. Jadi kualitas teh yang bagus itu Peko itu ujung si pucuk daunnya. Plus 2 itu 2 daun di bawahnya aja gitu. Makanya kalau misalkan dilihat nih logonya Pertiwi. Logonya ini ya. Jadi cuma pucuk, peko sama 2 daun di bawahnya. Ya. Gitu. Kalau yang dijual di Indonesia banyakan itu peko plus 2 juga. Plus 2 gimana? Ke bawah. Nah, 2 jengkal ke bawah. Jadi udah dapat batangnya itu ya. Iya. Kadang-kadang ada ulatnya juga nyampur tuh di situ. Nah, itu kalau itu nggak tahu ya ngobrol malam. Gitu. Ya, ini dilihatin dong. Nah, Oh, ini white tea nih. Bentuknya kayak ikan asin. Ya karena ini dia kayak needle ya itu. Needle gitu. Jadi yang menarik dari white tea itu ya, ini untuk yang Pertiwi kita setiap produk kita ada 2 ini ya, dikemasnya 2 kali. Jadi satu di vakum, yang kemasan dalamnya, kemasan luarnya kayak gini. Siap. Ini yang ngedesain Kang Rudi Farid. Wih, Salah satu desainer topnya Indonesia. Guru kita bersama ya. Kita bersama. Gitu. Nah, kalau white tea ini jadi karakteristik tehnya ini dia itu cuma pucuk doang kalau yang untuk silver needle ya, yang paling atasnya. Dan dia prosesnya sedikit banget. Jadi cuma dipetik, habis dipetik udah gitu. Dilinting? Enggak dilinting. Enggak dilinting. Itu Jadi kayak emang dilinting karena, gitu.
karena emang dia tuh pucuk yang belum kebuka gitu. Oh, sih. Nah, kalau misalkan kita lihat pakai mikroskop, itu ntar mereka ada yang putih-putihnya gitu, kayak jarum-jarum putih. Siap. Nah, makanya dari situ diambil namanya apa, silver needle. Whitey ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kelihatan udah ada putih-putihnya gitu ya, nah nanti itu baru bisa dijadiin whitey gitu. Jadi kayak sedikit banget pucuk yang bisa dijadiin whitey gitu, nggak semua pucuk bisa jadi whitey. Makanya dia salah satu teh paling mahal. Kenapa? Karena ya itu dan sedikit panennya, dan lagi yang menarik juga adalah dia ini prosesnya cuma habis dipetik ya. Dipetiknya itu juga nggak boleh pas udah ada matahari. Oh gila, jadi ini eksklusif sekali ya. Jadi habis dari subuh gitu ya, petani-petani di sana tuh biasanya habis subuh, sholat subuh, mereka keluar metikin gitu ya. Kalau misalkan matahari udah ada udah mulai muncul, mereka berhenti metikin. Kalau buat yang whitey. Jadi ini sudah sesuai kewajiban sholat subuh ya. Sholat subuh, betul. Nah, terus juga mensejahterakan petani ya. Betul. Udah gitu dia sesuai dengan sunnah ya. Karena dipetik bekerja sebelum matahari terbit. Weish. Gitu, luar biasa nih. Ini nilai keberkahannya berlipat-lipat ganda nih. Pikir aja ya, mengikuti sunnah. Ini mengikuti sunnah, ini kerja sebelum matahari terbit. Jadi konsentrasi masih sangat mantap nih. Nah, udah gitu begitu ini ya, dia cepat-cepat dikeringin. Dan dikeringinnya pun cuma boleh sampai sebelum matahari puncak gitu. Jadi kayak sebelum jam 12 ya, itu udah harus dia diambil lagi. Sekarang yang green tea. Tadi yang white tea ya? Tadi white tea. Enak sekali. Kalau yang ini green tea. Green tea itu dia salah satu karakteristiknya ada ini apa namanya? Kayak umaminya. Oke. Kayak ada apa ya? Kalau misalkan ini rumput laut lah gitu. Coba nih. Coba pemirsa cium baunya gimana pemirsa? Belum ada teknologinya. Nggak ada ya, nggak nyampe ya. Ya. Coba gue cium ya. Kayak rumput laut gitu ya? Iya. Iya. BTW tadi nyobain yang white tea, rasanya tuh tipis halus banget. Emang gitu ya. tipis halus Dan banget. buat orang yang udah advance teh itu pasti tau lah gitu kan. Kalau saya nih ya ngerasain banget, pokoknya pas nyobain tadi tuh nggak pernah ngerasain teh rasanya kayak gitu, kayak green tea tapi lebih tipis banget. Ini kita cobain yang green tea ya. Ini BTW ini tadi ampasnya dari yang white tea. Ini dia white tea-nya. Belum. Mantap betul. Ya. Jadi ini green tea dan rasanya itu green tea banget lah. The best lah ya, karena beda ya. Kalau green tea selama ini kita minum kayak buatan gitu kan, kayak bubuk apa gitu. Kalau ini tuh bener-bener Dia langsung loose leaf. Langsung loose leaf ya, langsung daunnya. Daun tehnya. Ini bisa dilihat nih di sini nih daunnya. Gila. Nih kayak gini nih. Jadi sebelum ini kita buka ya. Nah sebelumnya ini dia kayak gini. Sebelumnya bentuknya kering kan. Bentuknya kering. Gitu. Jadi ini daun tehnya itu kayak keripik ya. Kayak keripik ya, di satu arah dilinting gitu. Gitu. Makanya dia seperti ini. Ya. Nah, ini tuh kebetulan yang sebenarnya kelompok taninya itu udah mulai banyak yang pakai organik gitu ya. Jadi karena organik, jadi lu mau langsung makan kayak gini juga gak ada masalah gitu. Nah, jadi info nih, Pertiwi ini mostly ini bisa dibilang 80% organik lah gitu ya. Ya tidak organik. Gue gak berani ngeklaim kita organik, tapi dari kebun yang kita datengin sih, kebunnya mereka udah, petaninya bilang udah organik. Ya mungkin nggak organiknya kena cangkul gitu kan, ada bahan besinya dikit gitu kali. Tapi gue nggak berani ngeklaim kita 100% organik. Iya. Gitu ya. Tapi misalnya apa nih jadi nilai juga nih kalau sebenarnya dibikin tuh dengan penuh alami ya. Iya. Gitu. Nah, terus itu kan tadi kalau misalkan yang belum diseduh, dia kan keriting gitu kan. Nah, kalau ini begitu diseduh dia jadi kayak gini, kebuka. Oke. Gitu. Nah, terus teh ini tuh sebenarnya bisa diseduh 2-3 kali. Dan ini saya bilang ya, setelah minum berbagai teh ini, memang jadi paham kenapa banyak ada kuliner teh gitu, ada orang-orang yang senang teh. Memang bikin mendukung orang tuh untuk mikir gitu loh. Habis minum tuh
meratapi nasib gitu, enak banget gitu emang. Gitu kan, minum, utang gua ada berapa ya gitu, itu enak gitu, beda lah. Dan ini cicilan mobil, nah cicilan mobil lunas apa kagak, aduh mobil covid kapan kelar, ini enak banget gitu. Nah jadi gitu, makanya kalau udah ngerasain pasti paham deh kenapa ini tuh penting sebenarnya. Oke, ini sekarang kita yang black tea ya Kang ya. Ini black tea. Kita lihat. Nah itu. Ini black tea ini teh pada umumnya ya sebenarnya ya. Teh yang paling umum di yang Indonesia. Paling umum. Sip. Warnanya ya persis ya kayak dia coklat lebih teh. Teh itulah pokoknya ya. Kita nggak mau nyebut merek nih karena udah kaya orangnya jadi nggak mau. Nah, sekarang kita coba nih. Ini udah masih panas nggak ya? Masih santai aja, santai. Perlu dong, saya mau nyoba langsung ya. Kita cobain ya. Coba. Khas nih, khas black tea nih ya. Benar. Ada acidicnya, ada kayak karbonnya gitu ya. Apa bahasanya tuh ya? Gua nggak sampai ke situ sih. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya kayak ada hawa-hawa apa ya, gosong gitu ya, apa ya? Iya, yang kayak aroma yang dibakar. Gitu. Ini kayak madunya, ini madunya keluar fix. Ini ya? Rasa madunya fix. Ini ada rasa madunya, sumpah. Gila cuy. Jadi nggak sembarangan nih, walaupun cuma black tea. Black tea-nya sendiri aja udah premium. Green tea-nya tadi dicium ada bau-bau aroma lautnya ternyata. Dan black tea-nya ini ada rasa madunya. White tea-nya eksklusif banget. Gitu. Mantap nih. Ini ada cerita khusus nggak tentang black tea ini? Kalau cerita khusus tentang black tea, ya ini sih yang salah satu yang spesialnya. Kalau black tea ini ya black tea-nya Pertiwi, ini dia emang ada, kalau diseruput itu agak ada rasa-rasa madunya, gitu ya. Semua black tea atau ini doang? Untuk black tea yang ini aja. Emang khusus yang ini ya, yang black tea spesial. Nah terus black tea apa? Cerita di balik black tea itu ya paling ini sih, dia itu dulu pas abad pertengahan ini jadi minumannya bangsawan Inggris. Ini enak bangsawan banget. Inggris, bangsawan Eropa itu ini gitu. Jadi yang boleh minum black tea itu dulu ya cuma bangsawan doang, gitu ya. Terus black tea ini khasiatnya, kalau kita ngomongin khasiat ya, itu bagus buat jantung sih. Nih gue agak underestimate nih tadinya, karena gue ngerasa ala ini teh pada umumnya ya. ternyata ini enak loh. Ini asli enak yang ini. Ini rasanya nges gitu loh, kayak ini kayak gue beda loh gitu. Ngasih tahu. Nih gue suka nih yang ini, gue suka banget. Walaupun black tea ya, orang mikirnya kayak ya udahlah black tea gitu ya kan. Awalnya juga gitu. Gue kayak awalnya pas nyobain black tea, black tea yang normalnya ya. Jadi begitu nyoba, oke, beda, enak. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya, kalau dipikir ala black tea sama lah kayak teh yang berkemasan itu gitu ya. Oh salah besar gitu ya. Bahkan ini nggak pakai perisa apa-apa, udah ada rasa madunya, gitu, udah ada rasa madunya. Dan green tea-nya juga begitu, white tea-nya juga begitu, gitu. Jadi gue sih lebih ngerasa gini ya, yang black tea itu lebih ke ini rasa, lebih ke berasa ya, beraroma. Green tea itu lebih beraroma juga. Kalau ini lebih ke relaksasi, bener nggak? Relaksasi. Nah bener ya. Nah, iya. Kalau yang ini emang mungkin selama ini emang orang banyak yang bilang white tea ini ya, mereka masih belum bisa menemukan bagaimana menikmati white tea gitu. Nah, memang gue juga tadi awal-awal agak-agak kayak ini apa ya gitu. Karena gitu. Rasanya dia halus banget gitu. Cuma kalau misalkan rasa kan emang tergantung orang pengennya kayak gimana gitu. Jadi nggak ada yang satu lebih bagus dari yang lain, enggak. Tergantung preferensi. Gue lebih suka yang rasanya halus, gue lebih suka yang berasa gitu. Dan kalau misalkan si yang apa
tea master yang kita kenal gitu ya, dia tuh bilang dia minum teh itu sesuai kebutuhannya aja. Jadi kalau misalkan dia udah butuhnya black tea, gitu kan, karena emang untuk kesehatan jantungnya. Kalau misalkan green tea itu orang yang pengen nurunin berat badan, gitu kan. Oh gitu. Terus, green tea ya? Kalau green tea kan memang lebih banyak sekarang dikenal peluntur lemak ya. Diet. Ya sebenarnya kita nggak bisa bilang ngeluntur lemak ya. Kalau misalkan kita bilang ngelunturin lemak, wah ntar nutrisionis pada kayaknya marah ya. Kafeinnya tinggi nih. Iya. Iya kan? Kafeinnya tinggi ya. Kafeinnya tinggi. Karena ngerasa kayak langsung ke hati gitu kayak. Gitu. Nah, tapi benar, tapi ngerasa kayak semangat gitu, langsung deng gitu, kayak nendang gitu kan. Saya ngerasa makanya tadi gue ngerasa yang black tea itu kayak nendang, yang ini setengah nendang, yang ini relaksasi. Gitu, memang begitu ya. Dan emang teh itu juga ada kafeinnya. Cuma kadarnya paling kecil ini. Oh ya. Dari sini naik ke sini, udah gitu naik ke ini nih, ke oolong. Nah, black tea yang paling tinggi. Black tea itu hampir kadar kafeinnya hampir mirip dengan kopi. Oh, pantas ya. 40 sampai 100 mg kalau nggak salah. Oke. Nggak tahu mg atau apa. Tapi gue nggak suka kopi. Tapi ini enak. Ini enak. Oke. Mungkin nanti kita coba nih, masih ada 2 lagi nih. Masih ada 2 nih. Yang ajaib nih, satu lagi nih. Oolong sama ini. Oolong sama ini. Nah, yang ini yang bisa berubah warna. Ya, tar dulu nih, habisin dulu nih. Sekarang kita cobain teh oolong. Atau teh naga hitam. Nih mana tehnya ini ya. Nah, ini dibuka. Nah, dalamnya tuh bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Dulu kenapa dinamain oolong? Itu karena yang pertama kali ngebuatnya itu, ini banyak versi ya. Tapi salah satu versi yang paling gua suka itu dia ceritanya ketika teh ini dibuat itu kan agak dibulet-buletin gitu ya. Itu bagi yang ngebuatnya tuh ngelihatnya kayak naga hitam gitu. Apalagi kena warnanya waktu itu yang hitam kan gitu. Makanya dibilangnya oolong atau naga hitam secara literal gitu. Iya. Coba lihat. Oh ya, ini wanginya juga wangi rumput laut ya guys. Coba cium-cium gimana? Nah, kira-kira begitu deh. Ya, gue minta satu, coba lihat. Coba. Nah, ambil satu. Nah, ini kayak gini ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kayak gini ya. Oke, kita coba minum teh oolong. Oolong apa oolong? Ada yang bilang oolong, ada yang wulong. Ini memang antara black tea sama green tea ya. Betul. Tapi ini kita karena ini disebutnya light oolong. Sebenarnya rasanya lebih ke green tea. Ya. Gitu. Gila, gue udah mulai ngerti ya gitu. Wih, mantep emang. Gila nih. Langsung jago sekali minum. Nih bahaya nih, sering-sering begini nih minum teh biasa nih mulai nggak enak nih. Bahaya nih. Pokoknya ntar kalau udah beli gini, nyobain gini, ntar minum teh biasa udah gawat dah. Bisa toto muntah gitu. Lebay banget ya. Enggak lah, nggak sampai gitu. Muntah enggak? Kayak rasa jijik aja. Iya. Ini enak nih. Jangan ngomong gitu. Ini enak nih kalau gue bilang ya. Jadi ada oolong, ada black tea, ada green tea. Yang ini menurut gue benar-benar di tengah-tengah antara black tea sama green tea. Jadi kalau mau menikmati yang belum terlalu advance gitu ya bahasanya ya. Karena kalau advance tuh maksudnya benar-benar bisa ngerasain beda dikit tuh tahu gitu ya. Nah, itu kayaknya oolong nih cocok gitu. Karena masih dapat sih rasanya, itu masih nggak terlalu gimana gitu, asik lah ya rasanya. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang nyobain yang langsung yang white tea itu benar-benar harus ya ente tahu apa itu teh gitu loh. Relaksasi ya. Nanti kita coba lagi white tea, tapi kita coba agak banyakin deh. Takutnya tadi terlalu sedikit. Ya boleh. Ini kita nyobain white tea lagi ya. BTW ini tadi ampasnya. Ini ampasnya white tea. Ampasnya green tea. Ini black tea. Black tea. Tapi kalau teh yang bagus
ya, yang teh yang premium itu tuh ini nggak cuma sekali nyeduh. Ini bisa dipakai lagi. dua kali nyeduh minimal. White tea bisa dipakai 2 kali nyeduh. Kalau green tea bisa dipakai 3 kali nyeduh. Black tea 3 kali nyeduh juga. Oke. 2 sampai 3 kali. Jadi sayang-sayang nih udah bikin segini kan, buang gitu kan? Enggak langsung dibuang. Jangan dibuang. Gitu. Ini bisa langsung. Oh iya, BTW ini tadi lupa ngasih tahu. Jadi orang suka lupa karena suka minum teh di mana-mana tuh rasanya manis. Nah, cara menikmati teh salah satu yang terbaik itu nggak pakai gula, karena gula itu bener-bener pemanis. Gitu. Jadi soalnya sebelumnya saya udah dikasih nih sama Reza nih ya. Waktu itu dikasih teh yang black tea semua. Tapi gua tuh bikin pakai gula gitu. Ya udah rasanya kayak teh ya pada umumnya gitu kan ya. Ya gula rasanya. Bukannya pada umumnya, cuma kayak oh ya udahlah gitu kan. Enak. Ternyata itu karena ditutupi sama gulanya. Jadi akhirnya kita tuh sebenarnya mau minum teh itu mau minum gula sebenarnya ya. Bukan mau minum teh sebenarnya. Itu minum gula. Mau minum gula, nyari glukosa sebenarnya orang. Padahal tuh tehnya sendiri jadinya bias gitu loh. Bias. Lebih enak ngerasain teh itu ya jangan pakai gula. Jadi nggak pakai gula. Ini di sini kita nggak ada yang pakai gula nih semua. Enggak. Dan kalau karena nggak pakai gula ya jadi lebih sehat. Insya Allah lebih sehat. Nah ini dia. Ini adalah bunga telang. Salah satu artisnya juga nih, bunga telang. Ini bukan teh ya. Ini kita sebutnya floral drink. Floral drink, minuman bunga. Nah yang ini kebetulan bunga telang. Kayak minumannya Susana nih. Nah ini minum melati. Kayak gini nih. Oke. Warnanya biru-biru gini kan. Ya, kita langsung bikin. Coba dicium. Dicium baunya. Nah, bau bunga ya. Nah, gitu deh pokoknya. Ini wangi sih, Kang. Nah. Ya. Mantap, tapi ada bau umi itu gak ya? Sudah produksi, Mas. Bau apa? Laut. Bau lautnya ada ya? Oh ya? Oke. Salah satu yang ini paling dia menarik nih, ya. yang paling menarik nih. Kayak spiritus. Kayak spiritus sama ciu nih, mirip. Warnanya biru. Cukup 2. Ini kita tunggu dulu ya. Berapa lama sih? Belum, ini belum jadi ya. Oh ini ada akrobat lagi nih pakai lemon nih ya. Nanti kita pakai kain lemon ya. Siap. Ini kita nggak pindahin ke sana karena kita nanti mau ngelihat magic. Nih nanti di sini ada sulap ya. Ada sulap. Boleh. Bukan sulap, bukan sihir. Berarti langsung tuang sini berarti nih. Iya. Warnanya kita lihat ya. Kita lihat warnanya ya. Wih, biru. Cerah ya warna birunya ya. Kayak tambahin lagi. Kayak Pertamax. Wih. Ini minum apa ini? Es mambo. Ambil teh lagi. Ambil gelas. Yuk di sini. Ini bunga telang nih salah satu minuman yang paling magic nih. Magic. Makanya ini disiapin terakhir karena nanti akan ada sedikit sulap. Dan bunga telang ini dia untuk di Asia Tenggara dia terkenal nih sebenarnya. Malaysia, terus mana lagi ya, daerah-daerah Thailand gitu ya. Pokoknya daerah-daerah Asia Tenggara itu banyak yang pakai kayak ginian gitu. Dan ini buat Ian. Enggak maksudnya. Oh iya. Boleh. Namanya banyak gitu. Ada yang kalau di Indonesia terkenalnya bunga telang. Yeah. Kalau di tempat lain ada yang bilang butterfly pea. Ada yang bilang juga Asian pigeon wing. Asian pigeon wing. Jadi sayap perkutut apa? Burung merpati, sayap merpati Asia. Karena dia itu rasis aslinya, ya? Rasis ya? Ada Asiannya gitu ya? Ada Asiannya gitu ya? Rasis ya? Emang merpati, kalau merpati sini sipit. Beda. Merpati Asia sipit cuy. Sipitnya gimana? Gini, iya, gitu. gini. Nah, agak emang rasis ya. Iya. Yuk, kita coba ya. Kita coba ya. Yuk. Nih kita bikin kayak apa? Ada apa riaknya gitu dong. Wow. belum. Ya ada bau-bau ubi gitu ya. Ada bau umbi gitu ya, apa ya? Kayak bau ubi. Masih panas nggak? Paling the best tuh white tea sih.
Dan ini enak banget. Enak banget. Untuk seduhan kedua, kemarin gue nyobain bunga telang campur sama white tea. Jadi sebenarnya habis ini kita cobain. Kita mix. Nggak kasih lemon. Ini kayak kalau gue bilang ya, ada zat mineralnya agak tinggi. Agak rasa-rasa air zam-zam gitu. Air zam-zam tuh mineralnya tinggi. Iya. Tau nggak sih, gue katanya akhir-akhir ini kayaknya tahun lalu gitu ya, itu ada air ya, ada produk air gitu yang dia ngeklaim kandungannya lebih bagus dibandingkan air zam-zam. Waduh, air apa itu? Nggak tahu apa namanya, pokoknya banyak dijual sih sekarang MLM gitu, dibilangnya kayak ini lebih Oh bagus enggak, dibanding kalau zam-zam. MLM mah pasti dibagus-bagusin semua. Iya, cuma Tapi ini kita nggak MLM loh ya. Enggak. Awas loh. yang jadi masalah gini gitu, kalau itu memang lebih bagus dari air zam-zam, kenapa baru muncul sekarang? Pertama, yang kedua, kenapa itu nggak sampai ditulisin di Al-Quran? Nah, kenapa tuh? Kalau lebih bagus itu. dari zam-zam harusnya ditulis di Al-Quran. Ini kalau Anda beli satu, Anda dapat keuntungan 20.000. Anda jual ke 5 orang, Anda dapat keuntungan 100.000. Nanti Nanti kayak gitu, Bapak. Itu bukan MLM. Nanti setiap 5 orang jual lagi ke 5 orang. Coba Anda bayangkan 10 tahun lagi Anda akan kaya raya seperti apa? Wow. Tapi ini bukan MLM. Tapi ini bukan MLM, bukan ya, bukan. Kita Kalau program bisa, reseller. ajak 5 orang lain. Nah, tapi kalau kalau bisa aja kali 5 orang lagi ya. Bener-bener ya emang Anda ini. Sekarang kita mau lihat magicnya. Oke, kita lihat magicnya. Jadi Kesini langsung ya. langsung kita kesini. Karena ini salah satu daya tariknya ini bunga telang. Ya. Jadi bunga telang itu akan berubah warna kalau misalkan dikasih lemon atau diseduhnya bareng bunga hibiscus. Waduh, Nah, ini berubah kita pakai- warna nih kita lihat ya. Karena cuma ada lemon, kita pakai lemon aja Kita ya. pakai lemon. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung gelap ya. Wih, lagi. Kayaknya kurang ya. Lagi. Aku nanti sendiri coba yang di aku manual deh. Biar Jadi kelihatan warna apa perbedaan nih? ya. Nah, ini kelihatan nih bedanya ya dari sini nih. Nah, ini before, ini langsung after. ya. After. Nah, ini kita ini. Ian mau sendiri. Langsung masih ini coba. Nih ke sini. Oh, ini ada mengandung keringatnya abangnya nih. Enggak. Ini air lemon. itu baik banget. Wih. Iya, itu langsungnya ini ada. Ini belum diaduk, coba kita aduk ya. bagus loh tadi. Ya, An, Pakai belum, ini, pakai ini. Nah, belum diaduk, coba diaduk pakai ini. Jadi warnanya apa tuh kalau begitu? Nah, aku mau nyoba telur ini habis dulu. Lihat, warnanya berubah kan? Jadi Iya. apa? Jadi Jadi warna ungu. Gile. Kita kayak minum cairan magic apa gitu dari Magic ini, potion. dari Panoramix. Oke, kita cobain ya ini ramuan rahasia Asterix. Wah, ini seru sih, rasanya seru nih. Beda ya, langsung beda rasanya. Langsung beda. Aku tadi flavornya banyak banget. Ya? Coba kalau kita tambahin ini. Coba tambahin. Pak. Oh, jangan deh. Biar sehat. Biar sehat. Jadi tubuh kita bersih dari segala hal yang biologis, termasuk diri kita yang biologis. Jadi ikut mati kita. Gitu. Keren ya, jadi warna ungu ya. Jadi dari biru ungu. Dari biru dia langsung berubah magic jadi warna. Jadi warna ungu tuh. Ini dia. Banyak lemonnya ya. Ini yang di ini aja nih. Tadi Lemon enak banget sih. sebenarnya nggak asam lemonnya, yang asam nih tangan abangnya tadi. Pak, itu dari lemonnya. Oh gitu ya. Tadi sebelum pakai lemon, Iya. gua udah cuci tangan. Oh kan? gitu. Ya ya kali aja tadi garuk ketek dulu kan tadi. Aduh. Oke. Jadi gitu ya. Ini tea talk kita hari ini dari Pertiwi ini 1 2 3 4 5 ada 5 jenis ya. Kadang juga di ini pakai ini. Ini bunga telang tuh di sebelumnya pakai apa namanya? Pakai buah peach atau apa gitu. Kadang Oh. juga di gitu. Ya ini keren banget lah. Magic thing ya. Ya ini ada 5. Jadi ini beda-beda ya dengan apa nih, ada gramnya. Ini 30 gram, ini 50 gram green tea ya.
Ini yang black tea 50 gram ini mantap nih. Ini jangan underestimate yang ini yang mentang-mentang black tea. Ini juga bunga telang 30 gram. Dan ini oolong tea. Oke. Nanti kita update lagi ya. Ini jangan lupa saksikan terus. Oke. Siap. Loh, itu nggak boleh ditunjukin dong. Oh, nggak boleh. Ini bukan MLM ya? Bukan MLM. Bukan MLM. MLM. Tapi kalau bisa Anda mencari 100 orang lagi lebih baik. Iya, bayangannya kok bisa ke ini 100 orang yang Iya. jual nih. Hmm. Kok profitnya berapa tuh jadinya? Pokoknya untuk reseller kita ada Ada reseller, iya ya. Ada apa? Kita kasih margin mereka sekitar